Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat TH dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Ramadan yang mulia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan fa insyaallah full 30 hari. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, anbiya wal mursalin semuanya, dan semoga besok kita beserta keluarga kita semuanya di yaumul qiyamah atau di hari akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat TH dan para pemirsa dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini di Ramadan yang mulia ini, Ramadan Karim ini, seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis karya dari Al-Imam Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Yang kali ini saya akan mengangkat tema tentang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Arti dari surat ini adalah Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, dianjurkan atas kamu juga untuk membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini ada 3 pokok, yaitu Allah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, malaikat juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai orang yang beriman juga dianjurkan membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dibalik Allah membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makna yang kedua, yaitu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yaitu para malaikatnya Allah juga membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memiliki makna bahwasanya semua malaikat yang ada di alam semesta ini hormat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam yang mana kita mengharapkan syafaat dari beliau baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan juga untuk membaca sholawat kepada beliau. Maka sholawat orang-orang yang beriman atau orang mukmin itu dihukumi hanya untuk mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, sholawatnya orang mukmin itu berharap agar besok di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang bercerita tentang membaca sholawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha ashran. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sholatan. Jadi siapa
saja orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solatan hanya sekali saja, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalas solawatnya orang tersebut dengan 10 kali solawat. Di dalam riwayat lain dijelaskan, ketika seorang mukmin membaca solawat sekali kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Dan apabila orang mukmin itu membaca 10 kali solawat, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali solawat, atau 100 kali pahala, 100 lipat pahalanya. Apabila seorang mukmin itu membaca solawat 100 kali, maka dibalas dengan Allah 1000 kali. Dan apabila seorang mukmin itu membaca 1000 kali bacaan solawat, maka tidak lain tidak bukan, maka jasadnya diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa orang itu berhak mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalan nas yaumal qiyamah. Jadi pertama kali orang yang masuk, atau pertama kali orang di yaumul qiyamah itu, orang-orang yang paling dekat Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada beliau. Jadi besok di mana Allah itu menguji manusia pada hari kiamat, yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah, di situ Nabi Muhammad membawa syafaatnya. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, maka otomatis kita akan selamat dari siksa hari kiamat. Karena kalau kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Nabi Muhammad itu sedikit banyak mengenal kita. Karena kita sudah bisa beda masa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kenal dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad belum tentu kenal dengan kita. Makanya cara kita memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara membaca sholawat kepada beliau sebanyak-banyaknya. Boleh kita membaca sholawat secara pribadi dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau kita datang ke majelis dzikir, majelis sholawat, kita berjanjenan, kita sintunduroran dan lain sebagainya, maka di situ juga kita terhitung sebagai orang yang ahli membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya adalah wa an Anas bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa akasiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuka alayya wa qad amarta? Qala yaqulu balita. Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari-hari kalian yang paling utama, hari-hari seorang muslim yang paling utama itu adalah hari Jumat. Makanya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Karena memperbanyak membaca sholawat pada hari itu, sesungguhnya bacaan sholawat kita diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu langsung sampai kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa sholawat kita, sholawat orang-orang mukmin itu sampai kepada beliau, padahal engkau sudah berada di alam kubur dan jasadmu menyatu dengan tanah?
Maka Rasulullah pun bersabda, innallaha harrama 'alal ajsadal anbiya, bahwasanya Allah telah mengharamkan jasad para anbiya itu disentuh oleh bumi. Jadi para auliyaillah, para anbiya atau para nabinya Allah itu di alam barzah, di alam kubur itu masih utuh jasadnya, tidak tersentuh oleh tanah. Ini termasuk salah satu fadilah daripada sholawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ada sedikit cerita bahwasanya orang yang banyak membaca sholawat, fa insya Allah besok di alam kubur dia juga tidak akan tersentuh oleh tanah, karena dia sangat dicintai oleh Rasulullah, begitu dekatnya beliau dengan Rasulullah. Hadis yang berikutnya yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Imam Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hina orang-orang mukmin yang mendengar namaku disebutkan kemudian ia tidak membaca kembali sholawat itu untukku, rawahu Imam Tirmidzi. Jadi ketika ada seorang muslim atau mukmin yang lain membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka orang yang tidak membaca sholawat itu harus menjawab sholawat dari orang mukmin itu dengan membaca shollu alaih atau Allahumma sholli alaih dan lain sebagainya. Maka apabila ada seorang mukmin yang mendengarkan sholawat itu tidak dijawab, maka orang itu dianggap hina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya adalah wa anhu radhiyallahu an. Wa anhu ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku itu sebagai tempat perayaan. Jadi Rasulullah itu mengharamkan kuburnya itu sebagai tempat perayaan, atau ada kebiasaan orang di Indonesia di hauli itu tidak, Rasulullah tidak berkenan di kuburnya itu. Dan bacalah sholawat untukku, karena sesungguhnya bacaan sholawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berada di Raudhah atau masjidnya Rasulullah di Madinah pada waktu besok kita haji atau umrah, maka kita diwajibkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak dianjurkan. Maka dari itu alangkah baiknya para pemirsa dan sahabat TH dimanapun berada, di Ramadan yang penuh hikmah, Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita isi sholawat sebanyak-banyaknya. Mari kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Karena sudah saya aturkan tadi bahwasanya 1000 kali solawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak solawat kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan yang sangat luar biasa, yang luar biasa ini, yang azim ini, yang karim, yang mulia ini. Meskipun secara, kalau boleh kita jujur, kita itu belum pernah merasakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan agung, bulan yang mulia. Kita belum pernah merasakan kemuliaan Ramadan. Tapi dengan bulan Ramadan itu kita perbanyak sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wal afu minkum, semoga bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.